Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan buka suatu bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 13 ayat pertama sampai ayatnya ke-9. Lalu kita lanjut ayat yang ke-18 sampai dengan 23. Saya akan bacakan bagi kita, demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedang orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah yang semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarlah perumpamaan penabur itu. Kepada siapa orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu ialah orang-orang yang dengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Sampai sini kan jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berkumpul dengan teman-teman atau banyak orang, mungkin kita pernah menyadari bahwa ada orang tertentu yang suka mendominasi sebuah pembicaraan. Orang-orang ini selalu ingin didengar. Orang-orang ini selalu ingin berbicara di tempat umum. Nah, untuk beberapa kondisi memang hal ini bisa berdampak positif, karena akan selalu ada hal-hal yang dibicarakan ketika kita berkumpul. Tetapi sebaliknya, bisa juga mendatangkan negatif. Saudara-saudara, bayangkan kalau kita berbicara namun tidak ada orang yang mendengar. Atau ketika kita berbicara, orang yang mendengar itu tidak mengerti apa yang kita bicarakan, atau mereka gagal paham. Tentu sebagian orang ketika berada dalam posisi ini, orang-orang ini akan merasa kecewa atau merasa sia-sia telah berbicara. Nah, kalau ditanya kepada kita, mana yang lebih mendominasi di dalam diri kita? Mendengar atau berbicara? Tentu kita akan memiliki jawaban masing-masing. Sebagian kita mungkin memberi jawaban dalam kondisi-kondisi tertentu, saya sering lebih banyak mendengar. Atau dalam kondisi tertentu, saya lebih banyak berbicara. Nah, saudara-saudara, sebuah penelitian yang dilakukan oleh para ahli saraf di Universitas Harvard tahun 2012 menemukan bahwa tipe orang yang suka mendominasi percakapan cenderung memiliki ego yang tinggi terhadap dirinya sendiri dan secara berlebihan. Oleh karena itu, orang-orang yang seperti ini, tipe seperti ini, tidak suka mendengarkan orang lain
dan tidak bisa menjadi pendengar yang setia. Saudara-saudari, dalam ilmu komunikasi juga menjelaskan bahwa mendengar merupakan aspek terpenting dalam komunikasi. Karena itu, mendengar melibatkan indera pendengar atau telinga dan pikiran. Sehingga kalau ini melibatkan pendengar atau telinga atau pikiran, mereka akan dapat menangkap dan menginterpretasikan pesan yang akan disampaikan, lalu mengerjakan. Karena itu, dalam ilmu komunikasi, mendengar adalah sebuah seni yang harus kita gali dan kita dalami terus-menerus di dalam diri kita sendiri. Kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak orang mendengar tetapi tidak mengerti apa yang ia dengarkan. Hanya ikut gabung saja, tidak memberi respon sama sekali. Nah, saudara-saudara, dalam pembacaan kita hari ini pun juga berbicara tentang hal mendengar. Saya mencoba melihat kata mendengar terdapat lebih dari 6 kali yang diulang-ulang secara terus-menerus. Secara khusus kita dapat melihat dimulai dari ayat 9, ayat 18 sampai dengan 23. Sehingga begitu pentingnya bagi kita sebagai orang Kristen untuk mendengar, terlebih dalam mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, tema yang hadir pada kita melalui pembacaan Injil Matius ini ialah mendengar, mengerti, dan melakukan. Tema ini dapat kita lihat dari pengajaran Tuhan Yesus tentang perumpamaan seorang penabur. Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum kita masuk dalam perumpamaan tentang seorang penabur, tentu di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin secara kebetulan atau sengaja ketika kita sedang menyiapkan makanan atau sedang memasak, tidak sengaja kita membuang biji-bijian maksud saya. Dan sewaktu-waktu biji yang terbuang itu menjadi tanaman dan kemudian menghasilkan kembali tanaman itu. Dan biasanya seorang petani untuk memulai kegiatannya bertani atau menanam, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk mencapai sebuah peluang dari apa yang ia tanam. Paling tidaknya pertimbangan itu meliputi pemilihan bibit atau benih yang baik, keadaan tanah yang memungkinkan, keadaan tanaman yang tahan terhadap musim, baik itu musim panas ataupun musim hujan, kemudian serangan-serangan dari hama dan penyakit tanaman. Nah, hal ini dilakukan untuk mendapatkan produktivitas dari tanaman itu. Nah, pertanyaannya dalam teks ini seolah-olah sang penabur itu tidak mengerti dan tidak mempertimbangkan hal-hal yang demikian tadi. Seorang petani harus mengerti keadaan bercocok tanam. Oleh karena itu, tidak ada seorang penabur, kalaupun ia sudah tahu gagal, namun ia tetap mengerjakannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pengajarannya Yesus selalu dan sering sekali menggunakan analogi perumpamaan, baik itu kepada murid-muridnya ataupun kepada orang-orang yang banyak. Nah, Injil Matius memiliki jumlah perumpamaan yang paling banyak dibandingkan Injil-Injil sinoptik lainnya, Lukas, Markus, dan Yohanes. Nah, perumpamaan yang sering kita jumpai dalam Injil itu sering dipakai Yesus sangat cukup sederhana dan mudah diingat. Saudara-saudara, perumpamaan tentang seorang penabur ini terjadi di tepi pantai di sebelah barat laut Danau Galilea. Dan orang-orang banyak yang digambarkan di ayat 2 itu kebanyakan dari masyarakat Galilea. Saudara, dalam perumpamaan ini Yesus memahami betul keadaan sekitarnya, bahwa sebagian masyarakat pada saat itu ialah petani. Pada saat itu mereka sedang bertani sebagai bentuk rutinitas kehidupan mereka. Pada akhir musim panas mereka akan pergi ke ladang untuk menaburkan benih ke atas tanah yang keras atau tanah yang kering akibat cuaca yang cukup panas. Kemudian mereka
memasukkan benih itu dan mencangkul tanah itu agar benih itu dapat ditutupi. Mereka membiarkan sampai menunggu musim dingin datang. Nah, situasi inilah yang dipakai Yesus untuk memulai pengajarannya tentang hal kerajaan sorga. Saudara-saudara, Yesus memberi 4 gambaran tentang respon orang dalam menerima ajaran tentang kerajaan sorga. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan, lalu kemudian dimakan burung sampai habis. Dan yang kedua, kita bisa melihat ada benih yang jatuh di tanah berbatuan. Benih itu tumbuh namun segera layu dan mati karena sinar matahari. Yang ketiga, ada benih yang jatuh di semak duri. Benih itu tumbuh namun mati diimpit oleh semak duri itu. Dan yang terakhir, ada benih yang jatuh di tanah yang baik sehingga tumbuh dan menghasilkan buah yang berlipat ganda. Nah, gambaran ini dapat kita lihat melalui ayatnya, mulai dari ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kemudian melalui perumpamaan itu, Yesus juga menjelaskan bahwa benih yang ditabur dari 4 itu adalah bentuk firman atau pengajaran Tuhan tentang hal kerajaan Allah. Namun pengajaran itu tidak memberikan hasil yang sama dari semua tempat yang berbeda. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tidak dapat disangkal lagi memang topik terpenting pengajaran Yesus yang digambarkan oleh Injil adalah kerajaan Allah. Oleh karena itu, berita utama dalam pengajaran Yesus adalah tentang kerajaan Allah. Termasuk juga berita Yesus tentang hal kerajaan Allah diungkapkan dalam sebuah perumpamaan dalam hal menabur. Kerajaan Allah sebagai pusat proklamasi Yesus. Identitas Yesus tidak dapat dilepaskan dari berita kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perumpamaan tentang seorang penabur memperlihatkan bahwa ternyata tidak semua orang dapat masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Mari kita perhatikan ayat 9, Bapak Ibu. Saya akan bacakan bagi kita. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kalau ditanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sudah berapa lama kita Kristen? Tentu kita akan menjawab, saya sudah lama sekali Kristen. Kemudian ditanya lagi, sudah berapa lama kita mendengarkan firman Tuhan? Apa jawab kita, Bapak, Ibu? Sudah sangat lama. Tidak semua orang masuk dalam kerajaan Allah. Mengapa demikian? Karena dalam teks dikatakan mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Saudara-saudara, salah satu jenis tanah yang digambarkan oleh Yesus dalam perumpamaannya ialah benih yang jatuh di pinggir jalan. Ini kita lihat di ayat 19. Orang yang meskipun mendengarkan firman Allah tetapi tidak mengertinya. Ini menggambarkan bahwa hal mendengar kita memerlukan hati, bagian terdalam dari pikiran kita. Orang-orang yang digambarkan dalam ayat 19 ini, mereka bukan tidak mengerti secara pemahaman atau secara mental. Tetapi mereka tidak mengerti akan penerimaan dengan segenap hati dan pikiran mereka. Sehingga ini menunjukkan mereka tidak masuk dalam kerajaan Allah karena hati telah mengeras dalam pengajaran pemberitaan firman Tuhan. Hati mereka telah mengeras dan firman menjadi jauh. Nah, orang-orang seperti ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan namun menolaknya. Mereka memahami namun menolaknya. Sehingga sia-sialah firman Tuhan yang dia dengar itu, karena tidak berdampak apa-apa di dalam kehidupannya. Selanjutnya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus menggambarkan kenapa orang tidak bisa masuk dalam hal kerajaan Allah itu. Kita dapat melihat lewat perumpamaan benih yang jatuh di bebatuan, tumbuh tetapi layu oleh sinar matahari. Saudara-saudara, benih dapat tumbuh di dalam beragam jenis tanah. Namun jenis tanah sangat mempengaruhi apakah benih itu dapat bertahan atau menghasilkan buah.
Salah satu penyebab benih itu tidak bertahan karena memang batu-batuan tidak memungkinkan membuat benih itu berakar. Nah, gambaran orang yang dimaksudkan di sini ialah orang-orang yang tidak tahan uji. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen, tekad yang kuat dan tangguh. Saudara-saudara, tidak semua orang masuk dalam kerajaan Allah. Kita juga dapat melihat dalam perumpamaan Yesus yang ketiga, benih yang jatuh di semak duri, tumbuh tetapi mati terhimpit semak duri. Gambaran ini menjelaskan mereka menerima firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati mereka bersama-sama dengan hal-hal yang lain. Salah satunya kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Orang-orang seperti ini akan tumbuh, tetapi mereka akan menempatkan kekhawatiran di posisi yang utama dalam kehidupannya. Hal kekayaan, hal kesukaran, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dan saudara-saudari, benih yang tumbuh di tanah yang subur, dia akan tumbuh dan menghasilkan buah berlipat-lipat ganda. Nah, orang-orang inilah yang disebut dalam tema kita, orang yang mendengar, menerima, dan melakukan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan dapat disampaikan kepada siapa saja. Namun hasil akan berbeda-beda. Itu tergantung pada kualitas wadah tanah atau kualitas hati dari orang yang mendengarkan firman itu. Mendengar, mengerti, dan melakukan adalah sikap hati dalam penerimaan kerajaan Allah. Mereka inilah yang disebut yang dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.